Shalom saudara yang terkasih, sudah akhir tahun, tetapi biarlah seperti bulan-bulan sebelumnya kita boleh terus setia dan semakin setia untuk belajar firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan di hari yang baru, kami boleh diberikan kerinduan untuk mendengar Engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar hari ini membuat kami boleh semakin mengenal Engkau. Dan jikalau masih ada yang salah dalam hidup kami, biarlah firman-Mu yang mengoreksi kesalahan kami dan memperbaiki hidup kami. Berkati firman-Mu pada hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan kita hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 21. Silakan baca keseluruhan bagian firman Tuhan ini sebelum kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, virus COVID menjadi topik yang hangat di Januari 2020 dan mulai menjadi perhatian masyarakat dunia ketika dilaporkan kasus kematian di Wuhan akibat virus ini. Tetapi pada waktu itu masih banyak yang biasa aja, masih banyak orang yang tidak terlalu peduli karena kasusnya terjadi di Cina sana. Nah, saudara, di awal Februari 2020 itu saya masih sempat pesiar dengan kapal cruise. Dan saya ingat pada waktu itu saya masih merekam situasi di kapal. Bagaimana orang itu banyak yang santai-santai, gak ada satupun yang pakai masker. Kenapa harus panik? Dan ketika saya mau pulang ke Indonesia lewat airport Singapura, itu situasi di airport sepi, saudara. Padahal beberapa hari sebelumnya ketika kita tiba, itu masih normal banget, masih rame. Dan seperti yang kita tahu, COVID akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Kita harus mengalami lockdown, kita mengalami kepanikan ketika ada anggota keluarga yang terkena COVID. Kita merasa khawatir sekali ketika harus keluar rumah. Dan saya ingat WhatsApp grup gereja tiap hari broadcast berita kematian. Saudaraku, seperti corona, tentu saja kejutan buruk bisa terjadi dalam hidup kita. Kita terkejut ketika tiba-tiba didiagnosa penyakit berat yang mematikan. Kita terkejut ketika kita tiba-tiba dipecat dari pekerjaan. Kita terkejut ketika orang yang kita kenal tiba-tiba meninggal. Namanya kejutan tentu tak bisa kita duga. Nah, di dalam firman Tuhan yang akan kita baca hari ini, kita akan melihat bagaimana bangsa Babel yang merasa paling hebat, paling besar itu harus ditimpa oleh kejutan besar yang mematikan. Mari saya bacakan Yesaya 21 ayat 1-10 dari Alkitab Terjemahan Baru. Ucapan ilahi terhadap padang gurun di tepi laut, seperti puting beliung menerjang tanah Negeb. Demikianlah kedatangannya dari padang gurun, dari negeri yang menakutkan. Suatu penglihatan yang mengerikan diberitakan kepadaku. Pengkhianat berkhianat, perusak merusak. Majulah hai Elam, kepunglah hai Madai. Semua keluh kesah yang ditimbulkannya akan kuhentikan. Sebab itu pinggangku amat sakit. Sakit mulas menimpa aku seperti sakit mulas perempuan yang melahirkan. Aku terbungkuk-bungkuk karena apa yang kudengar. Aku terkejut karena apa yang kulihat. Hatiku terguncang, kegentaran meliputi aku. Senja yang kurindukan diubahnya menjadi sesuatu yang menakutkan. Meja disiapkan, tempat-tempat duduk diatur, orang makan dan minum. Hai panglima-panglima, bersiaplah, minyakilah perisai. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah, tempatkanlah seorang pemantau. Apa yang dilihatnya haruslah diberitahukannya. Apabila ia melihat pasukan, pasang-pasangan tentara berkuda, pasukan keledai, pasukan unta, ia harus memperhatikannya dengan sungguh-sungguh, dengan sangat seksama. Kemudian berserulah orang yang melihat itu. Di tempat pemantauan ya Tuanku, aku berdiri sehari penuh. Dan di tempat penjagaanku aku bersiaga semalam suntuk. Lihat, sudah datang sepasukan orang, pasang-pasangan tentara berkuda. Lalu berserulah ia, sudah jatuh Babel, dan segala patung berhalanya berserakan di tanah. Hai bangsaku yang ditebah dan diirik, apa yang kudengar dari Tuhan semesta alam Allah Israel, telah kuberitahukan kepadamu.
Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, firman yang tadi kita baca itu berisi tentang penglihatan Nabi Yesaya akan kejatuhan Babel yang pada akhirnya tergenapi. Babel yang ketika itu sedang santai menjalani kehidupan rutinnya tiba-tiba diserang oleh orang Persia. Dan itu membuat mereka sangat tidak berdaya. Kita lihat tadi dalam firman Tuhan dikatakan, sakit mulas menimpa aku seperti sakit mulas perempuan yang melahirkan. Saudara, buat kita yang pernah mengalami melahirkan, itu buat saya pribadi rasanya seperti mau mati. Yang pernah juga pasti tahu rasanya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana perasaan bangsa Babel waktu itu, yang jaya dan perkasa seringkali digambarkan sebagai kekuasaan yang melawan Allah, tiba-tiba dikalahkan, runtuh. Sama seperti cerita COVID tadi, saudara. Tidak ada manusia yang bisa menduga-duga apa yang akan terjadi. Manusia tidak bisa menduga rencana dan kehendak Allah. Mungkin ketika waktu itu bangsa Israel mendengar nubuat Yesaya, mereka pun ragu dan bertanya-tanya. Mungkinkah Babel yang perkasa itu dikalahkan? Tetapi ketika firman Tuhan itu akhirnya digenapi, disitulah mereka melihat dan percaya akan kemahakuasaan Allah. Saudara, dalam hidup kita, ketika kita harus mengalami kejutan yang mematikan itu, ketika berbagai persoalan yang berat Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, bagaimanakah respon kita? Apakah kita akan meragukan Allah? Apakah mungkin? Apakah Allah bisa menolong saya keluar dari situasi ini? Atau sebaliknya, kita yakin dan percaya penuh pada kedaulatan Tuhan. Percaya sepenuhnya pada rencana Tuhan bagi kita. Jikalau kita masih sering merasa ragu, saudara, mari kita bersama-sama ingat firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, kita mungkin saat ini sedang diperhadapkan dengan kejutan buruk. Saat ini kita sedang menghadapi pergumulan yang berat. Tetapi ingatlah bahwa di depan kita terbentang hari depan yang penuh harapan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk boleh terus yakin dan percaya penuh akan kedaulatan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Jikalau Tuhan mengizinkan hal buruk, kejutan yang besar itu terjadi dalam hidup kami, biarlah kami boleh tetap punya iman, percaya penuh akan rencana Tuhan, bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi kami. Dan ada hari depan yang indah menanti kami. Berkati setiap kami Tuhan, kuatkan kami dalam menjalani hidup ini. Dan biarlah hidup kami boleh terus memuliakan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.